Rusa sambar atau Cervus unicolor equinus adalah satwa mamalia asli di Asia Selatan dan dapat dijumpai di berbagai negara termasuk Nepal, India, Thailand, Taiwan, dan Malaysia. Satwa ini juga dapat dijumpai di Indonesia. Rusa sambar merupakan salah satu dari 75 spesies mamalia yang telah teridentifikasi di kawasan restorasi ekosistem Riau di Semenanjung Kampar. Saat ini ada 7 subspesies rusa sambar yang telah dikenali, dengan berbagai subspesies yang dapat dijumpai di lokasi berbeda. Sebagai contoh, rusa sambar Malaya ada di Sumatera, sedangkan rusa sambar Borneo ada di Borneo atau Kalimantan. Rusa sambar umumnya memiliki tinggi 100 sampai dengan 160 cm dan dapat berbobot hingga 545 kg, meski biasanya bobotnya mencapai antara 100 dan 350 kg. Subspesies di kawasan barat cenderung bertubuh lebih besar dibandingkan dengan di timur. Rusa betina bertubuh lebih kecil dibandingkan rusa jantan. Seperti rusa kebanyakan, hanya rusa sambar jantan yang memiliki tanduk. Tanduk ini terbagi menjadi 3 cabang dan umumnya mencapai panjang 110 cm pada rusa dewasa. Rusa sambar juga menanggalkan tanduk mereka tiap tahun, biasanya setelah musim kawin. Rusa sambar memiliki bulu yang kersang yang berwarna coklat kekuningan atau abu-abu gelap. Meskipun warna bulunya biasanya seragam, beberapa subspesies tercatat memiliki bagian bulu berwarna coklat di bagian bawah dan belakang tubuhnya. Rusa sambar memiliki surai yang kecil namun tebal yang cenderung lebih terlihat pada rusa jantan. Ekor mereka relatif panjang untuk ukuran rusa dan umumnya berwarna hitam di bagian atas dan keputihan di bagian bawah. Meskipun rusa ini lebih suka tinggal di rerumputan dan semak yang rimbun. Hal ini tergantung pada lingkungan sekitar tempat rusa tersebut berada, yang bisa jadi berbeda-beda karena spesies ini memiliki ragam yang luas di Asia. Rusa sambar hampir tidak pernah jauh dari sumber air dan mereka diketahui pandai berenang. Bila pemangsa datang, rusa sambar akan berlari ke arah air untuk mengamankan diri. Dalam hal ini, rusa sambar mampu mendeteksi pemangsa berkat kemampuan pendengaran dan penciuman mereka yang tajam. Rusa sambar juga bisa menyerang pemangsanya di air yang dangkal. Meski rusa sambar betina tidak memiliki tanduk, mereka sigap membela anak rusa dari pemangsa. Sifat yang relatif jamak pada rusa. Spesies ini kebanyakan aktif pada saat cahaya temaram, saat fajar, dan saat senja. Bila lapar, kadang mereka bisa saja mencari makan di malam hari. Seperti semua rusa lainnya, rusa sambar adalah satwa herbivora dan memakan berbagai jenis vegetasi termasuk rumput, dedaunan, dan buah-buahan. Rusa sambar adalah satwa pemakan rumput, menggunakan gigi mereka untuk memotong rumput yang dimakannya dan bukannya mencabut rumput dari tanah. Oleh karena itu mereka cenderung memilih tunas atau rumput muda yang empuk dan bekas-bekas gigitan rusa dapat dengan mudah terlihat di hutan. Rusa jantan menandai teritori mereka menggunakan air kencingnya, yaitu menggunakan tanduknya untuk mengaduk tanah yang sudah dikencingi dan lantas menggosok-gosokkan tanduknya ke batang pohon. Rusa sambar memiliki kemampuan bipedal, yaitu berdiri dengan 2 kaki, yang sangat hebat dibandingkan semua spesies rusa lainnya. Dan rusa jantan memanfaatkan kemampuan ini untuk berdiri dan menandai pohon-pohon dekatnya dengan tanduk mereka.
Meski rusa sambar kawin dan bereproduksi sepanjang tahun, mereka biasanya kawin antara bulan September dan Januari. Usia kehamilan rusa betina sekitar 8 bulan dan biasanya melahirkan 1 anak rusa. Status konservasi International Union for Conservation of Nature, satwa ini di alam liar dikategorikan ke dalam satwa yang terancam punah dengan status rentan. Penyusutan habitat dan aktivitas perburuan diyakini menjadi alasan utama berkurangnya populasi mereka di alam. Rusa sambar sudah lama dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi pemerintah, sehingga barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakannya dalam keadaan hidup atau mati dan bagian-bagiannya adalah tindakan melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kondisi yang mengancam kelangsungan hidup rusa sambar tidak membaik, akan mengakibatkan hilangnya habitat karena deforestasi. Namun ancaman utama rentannya rusa sambar berasal dari manusia yang menjebak dan memperdagangkan rusa ini sebagai makanan. Mari kita jaga dan lestarikan agar hewan ini tetap lestari.